Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanam ma imanihim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu pengurus majelis taklim dengan seluruh jamaah yang saya hormati, syukur alhamdulillah, selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, ada satu doa yang senantiasa kita baca di dalam sholat. Bunyinya adalah ihdinas sirotol mustaqim. Artinya, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kenapa kita perlu petunjuk jalan yang lurus? Karena nanti di akhirat, di padang mahsyar, kita akan menempuh satu titian. Berhasil tidaknya kita menempuh titian itu, yang konon kabarnya tajamnya lebih tajam dari mata pedang, halusnya lebih halus dari rambut di belah 7, dan jeruji besi kiri dan kanannya. Berhasil tidaknya kita menempuh jalan yang lurus itu bergantung kepada berhasil tidaknya kita menempuh jalan yang lurus di dunia ini. Itu sebabnya kita ulang membaca ihdinas siratal mustaqim berulang kali setiap hari. Ibu-ibu, berapa kali paling kurang kita baca ihdinas siratal mustaqim ini dalam sehari semalam? Paling kurang berapa? 17 kali. Kalau ada yang menjawab 5, berarti subuh sama maghrib saja. Mungkin ada di antara kita yang membacanya 30 kali sehari semalam. Mungkin banyak sholat sunatnya. Mungkin ada di antara kita yang membacanya 50 kali sehari semalam. Mungkin sebelum dan sesudah berdoa dia membaca surah Al-Fatihah. Di dalamnya ihdinas sirotol. Ibu-ibu, ingin terkabul enggak doa itu? Ingin. Kalau ingin terkabul, kita harus mengikuti petunjuk Allah melalui 4 tahap. Kalau sampai di tahap yang keempat, barulah dapat petunjuk jalan yang lurus. Yang pertama, petunjuk Allah itu apa? Namanya insting, naluri. Contohnya, kalau lapar, itu petunjuk ingin makan. Kalau haus, itu petunjuk ingin minum. Kalau ngantuk, itu petunjuk ingin tidur. Ada nala ngantuk, Bu? Ya. Kalau ada nala ngantuk, berarti lah datang petunjuk. Ini petunjuk yang paling rendah, diberikan kepada orang dewasa, diberikan kepada anak-anak, diberikan kepada binatang. Oleh karenanya Allah tingkatkan petunjuk itu kepada yang nomor 2. Yang nomor 2 namanya panca indera. Panca indera, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium, lidah untuk mencicipi, kulit untuk meraba. Panca indera petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah desain panca indera ini oleh Allah dengan keterbatasan. Cobalah ibu-ibu berdiri di antara 2 rel yang membentang jauh ke depan. Baan nampaknya orang yang jauh di depan itu kecil, dan rel itu akan bertemu. Tapi cobalah jalani ke ujung yang kelihatan mengecil dan bertemu. Ya lebatamu rel itu? Enggak. Itulah keterbatasan mata. Ibu-ibu yang sudah berumur 60 tahun, 70 tahun,
Kalau batandiang jo cucu matu jarum panjai, ma yang manang? Manang cucu. Bama ko cucu yang manang. Awak lah lamui duit lah banyak yang dirasai. Pengalaman lah banyak. Kok cucu yang manang? Rupanya panca indera ini semakin lama kualitasnya semakin berkurang. Itu sebabnya ketika mencari jenazah di bawah reruntuhan timbunan yang terkena gempa, terkena banjir bandang, terkena longsor, setelah diturunkan tim ini, turunkan tim itu, masih ada jenazah yang belum ditemukan. Pada akhirnya apa yang dipakai orang untuk mencarinya, Bu? Anjing. Bamaku anjing yang dipakai. Padahal banyak orang sekolah tinggi. Mungkin penciumannya lebih hebat daripada kita. Jadi kalau hanya sampai panca indera lah kita, maka lebih hebat binatang kadang ketimbang kita. Kalau hanya sampai panca indera kita, justru lebih hebat kadang anak kecil daripada kita. Oleh karenanya jangan hanya sampai panca indera. Allah berikan petunjuk yang ketiga. Dan yang ketiga namanya akal. Apa namanya, Bu? Akal. Demikian penting akal ini sampai Rasul mengatakan la dinan lima la aklala. Tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Orang kalau sudah hilang akalnya, beban agama dicabut, solat tidak lagi wajib, puasa tidak lagi wajib. Kenapa? Akal sudah hilang. Demikian penting akal ini. Ladinan lima la aklala. Tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Solat tidak lagi wajib, puasa tidak lagi wajib. Contohnya orang yang hilang akalnya tuh, nah, orang gila akalnya hilang, lay wajib solat, lay wajib puasa, enggak. Tapi walaupun tidak solat, tidak puasa, orang gila masih bisa masuk surga. Walaupun tidak solat, walaupun tidak wajib, masih bisa masuk. Jadi kalau ada orang ingin masuk surga, solat tidak mau, nah ini ada alternatifnya, Bu. Jadi sepanjang waras otak kita, sehat akal kita, ingin masuk surga, minimal iman, amal soleh, dan ampunan. Demikian penting akal ini. Tapi kalau hanya sampai di akal saja, kita belum bisa bertemu dengan petunjuk jalan yang lurus. Kenapa demikian? Kata orang-orang tua kita, kapalo nan samoitam, pandape balain lain. Kapalo nan samoitam, pandape balain lain. Itu lay samoitam kapalo, lay balain lain pandape. Apolai kini kapalo orang dak samoitam ya. Ada kapalo orang yang hijau, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang abu-abu, ada nendak jale se kapalonya. Sedangkan lay samu hitam kapalo, lay balain lain pandape. Oleh karenanya, kalau hanya sampai di akal, siap-siaplah untuk berdebat. Kalau hanya sampai di akal, siap-siaplah untuk bertengkar dan bersitegang urat leher. Ibu pernah tidak mencari orang tagang urat lihia, Bu? Ya, di TV orang bertengkar, nampak urat lihianya, Bu. Nah, oleh karenanya tidak hanya bisa sampai di akal, maka Allah berikan petunjuk yang keempat. Yang keempat namanya adalah Al-Quran, wahyu. Akan datang saatnya di mana akal terasa bertentangan dengan Quran. Akan tiba waktunya akan terasa akal tidak sejalan dengan Al-Quran. Di waktu itu tundukkan akal kepada Al-Quran, jangan Al-Quran tundukkan kepada akal. Contoh, kita punya uang 10 juta, dikeluarkan zakatnya 2,5%. Sebetulnya 10 juta belum wajib zakat karena belum sampai senisab. Ini untuk mudah menghitungnya saja, hari sudah siang. Ya, Bu. Uang 10 juta dikeluarkan zakatnya 2,5%. 2,5% dari 10 juta berapa, Pak?
250.000. Uang 10 juta, keluarkan zakat 250.000. Tanyalah kepada anak SD, tanyalah ke guru matematik, tanyalah kepada profesor, uang 10 juta dikeluarkan 250.000 zakat. Bertambah piti itu atau berkurang? Berkurang kalau dengan akal. Tapi bila dengan Al-Quran, bertambah. Lihat di dalam Al-Quran, orang yang bersedekah diumpamakan seperti satu biji yang menumbuhkan 7 tangkai, dan 7 tangkai di setiap tangkai 100 buah, dan itu pun masih dijanjikan yudhaifu liman yasha, dilipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Bertentangan tak rasanya akal dengan Quran itu? Kan terasa bertentangan. Di saat itu tundukkan akal kepada Al-Quran, jangan Al-Quran tundukkan kepada akal. Contoh kedua, ada orang meninggal semasa Nabi Adam, taruh namanya si A. Dan ada orang meninggal seminggu menjelang kiamat, taruh namanya si B. Si A meninggal semasa Nabi Adam, si B meninggal seminggu menjelang kiamat. Menurut akal, mana yang lama dalam kubur? Lama si A. Itu menurut akal. Menurut Al-Quran, menurut hadis, menurut agama belum tentu. Kenapa? Walaupun si A meninggal semasa Nabi Adam ribuan tahun dalam kubur, tapi kalau imannya kuat, amal solehnya banyak, dia merasakan dalam kubur hanya 1 malam penuh bahagia. Begitu terbangun, rupanya hari sudah berbangkit lalu berarah ke padang mahsyar. Sebaliknya, walaupun meninggal seminggu menjelang kiamat, iman kosong, amal soleh tidak ada, dia akan merasakan jutaan tahun penuh derita. Bertentangan tak antara akal dengan Al-Quran itu? Kan terasa bertentangan. Ini meninggal sejak Nabi Adam, tapi terasa semalam dalam kubur, hari sudah berbangkit. Nah, ibu-ibu, di dunia ini bisa saja dirasakan, bisa dirasakan, Bu. Coba mendengarkan ceramah 1 jam, nonton sinetron 1 jam, mana lama rasanya, Bu? Oh, lama ceramah. Untuk itu ceramah tidak boleh lama-lama. Nah, ada orang yang tidak percaya, lihat, kita contohkan apa yang diungkap oleh Al-Quran. Dulu, setelah Nabi Isa, sebelum Nabi Muhammad, ada 7 orang pemuda yang teguh menjaga iman, amal solehnya banyak, hidup semasa Raja Daqyanus. Sesudah Nabi Isa, sebelum Nabi Muhammad, hidup 7 orang pemuda yang teguh menjaga iman. Di waktu itu, oleh Raja Daqyanus, raja yang zalim, siapa yang terdengar menyebut nama Allah dibunuhnya. Siapa yang terdengar menyembah Allah dibunuhnya. Maka di saat itu banyak orang yang murtad dari Nabi Isa, keluar dari Nabi Isa, tidak tahan nanti dibunuh. Tapi 7 orang pemuda ini teguh menjaga iman. Dia jaga dirinya, dia jaga imannya. Akhirnya dikejar dari kerajaan, tentara-tentara kerajaan dikejarnya 7 orang pemuda ini. Lari, dia menyelamatkan diri. Akhirnya tiba dalam gua. Orang kehilangan jejak. Karena sudah jauh berlari, sudah lama berlari, tiba dalam gua takalok. Begitu tajago, mereka saling bertanya, bara lamonyo awak takalok? Salah seorang temannya menjawab, paling lama 1 hari atau setengah hari. Tapi paruik lalapa diresik dalam saku piti layado. Maka diutuslah salah seorang temannya untuk pai bali makanan kalua. Paruik lalapa bali makanan kalua lah, bali CFC. Wah, lah ada CFC waktu itu. Alun lain. Ayang ada, Bu. Goreng pisang. Oh, goreng pisang.
Goreng pisang ya, Bu. Begitu dibungkuskan makanan ini lalu diberikan uang, alangkah terkejutnya tukang jual makanan itu. Iko piti bilo ko. Piti bilo ba abo, iko piti kini ko. Enggak, piti ko sama Raja Degyanus. Kini kan Raja Degyanus. Enggak, Raja Degyanus lama meninggal 300 tahun yang lalu. Dari situlah Nyo baru sadar bahwa dia tertidur bukan sehari, bukan setengah hari, tapi berapa lamanya tertidur? 300 tahun atau 309. 300 tahun menurut Masehi, 309 menurut Hijrah. Oleh karenanya tertidur 300 tahun terasa cuma setengah hari. Ibu-ibu pernah tak kalau 5 tahun? Enggak. Nah, coba kan besok, Bu. Kalau iman kuat, amal soleh banyak, itu dalam kubur terasa sebentar saja nanti. Nah, oleh karenanya, ibu-ibu, oleh karenanya, tertidur 300 tahun terasa cuma setengah hari. Betapa di luar logika terasanya, di luar akal terasanya. Nah, itu ada ndak diceritakan dalam Al-Quran? Ada. Surat apa? Surat Al-Kahfi. Diungkap kisahnya itu di dalam surah Al-Kahfi. Ibu-ibu yang saya hormati, oleh karenanya bolehkah kita memakai insting? Boleh, karena insting adalah petunjuk dari Allah. Tidakkah kita boleh pakai panca indera? Boleh, karena panca indera adalah petunjuk dari Allah. Tidakkah kita boleh pakai akal? Boleh, karena akal adalah petunjuk dari Allah. Namun pada akhirnya seleksilah semuanya dengan Al-Quran, baru bertemu dengan petunjuk jalan yang kita harus sampai kepada Al-Quran. Kalau tidak, tidak akan bertemu dengan petunjuk jalan yang lurus. Sekarang kita lihat, ibu-ibu, kita lihat sekarang. Kita yang terbanyak sekarang ini sampai insting, sampai akal, sampai panca indera, atau sudah sampai kepada Quran? Mana yang banyak, Bu? Sampai akal. Kalau hanya sampai akal, itu seperti tadi. Oleh karenanya kita selama ini makan, ibu-ibu makan dari ketek lah berakali ya coknya, kawan. Nah, tetong lahir. Selama kau makan sebanyak itu makan, itu selama itu makan, ibu, itu batanyo ke Quran atau batanyo ke selero? Oh, batanyo ke selero. Ya, Bu. Selama kau makan batanyo ke selero. Kalau batanyo ke selero, apa jawabannya? Condong mato kena rancak, condong selero. Adik lama nyu pupu, Bu. Lupa kontrol. Di pupu kau tahu, Ibu kan? Iya. Akhirnya apa yang terjadi? 20 tahun ndak baah, umur 30 ndak baah, 40 ndak baah, 50 mulai terasa. Kaki lah bangka, lutut lah sambuk, kuduk mandanyut-danyut. Lalu dibawa ke dokter. Di senter-senter anak lidah ada dokter. Iko kurangi makanan berminyak-minyak, kurangi makanan bersantan-santan, gulanya ndak boleh koleh. Ada seperti itu kata dokter, Bu? Rupanya selama konyo makan hanya batanyo ka selero saja, indak batanyo ka Quran. Akhirnya tapaso batanyo ka dokter. Jawaban dokter itu seiring dengan jawaban Al-Quran. Nah, kalau bertanya kepada Al-Quran, apa jawaban Al-Quran? Salah satunya, kulu wasrobu walatus, makanlah kamu, minumlah kamu, tapi jangan makanlah, minumlah, tapi jangan. Nah, itu kalau bertanya kepada Al-Quran. Tapi lah ya ada orang bertanya ke Quran, cuma salah makai ayat. Salah makai ayat. Makanlah kanyang, tapi ada banyak balabi, ya, Bu. Makanlah kanyang, takana ayatnya. Apa ayat yang takana? Innal mubazirina makanlah kanyang, banyak balabi, takana ayatnya. Innal mubazirina, orang-orang mubazir itu saudara
Kan pakai ayat itu, Pak. Di samping itu takanalo perdanya. Apa perdanya? Daripada basi di luar. Kan laku itu, Bu. Ayat lado, perda lado pula. Kan laku itu, Bu. Lalu dilibasnya, fatal enggak jadinya, Pak? Padahal kan sudah pakai ayat. Kenapa jadi fatal? Karena salah memakai ayat. Oleh karenanya perlu ketepatan ayat dengan persoalan. Contoh, guntiang alat potong, iya. Pisau alat potong, iya. Ladiang alat potong, iya. Kapak alat potong, iya. Tapi lihat apa yang akan dipotong. Kalau kumis yang panjang, yang ya turun tuh, Bu. Guntiang jan kapak turun. Kalau kapak turun, jadi jangan mentang-mentang sudah pakai ayat lalu dijamin benar, belum tentu. Kenapa? Karena salah pakai ayat. Sama halnya mentang-mentang ke dokter lalu sudah belum tentu. Kenapa? Kalau tepat memakai obat. Orang sakit batuk dia pergi ubek menceret. Nah, begitu pula memakai ayat ini. Oleh karenanya itu yang pertama. Dalam segala hal, kalau ingin mendapat petunjuk jalan yang lurus, kita harus memakai petunjuk itu sampai ke tingkat yang keempat. Silahkan pakai insting, tapi filter dengan Al-Quran. Silahkan pakai panca indera, filter dengan Al-Quran. Silahkan pakai akal, kemudian filter dengan Al-Quran. Insya Allah akan bertemu dengan petunjuk jalan yang lurus. Dalam segala lini, waktu makan, waktu minum, waktu apa saja, sampai pemilu sekalipun, kita harus bertanya kepada Al-Quran, bertanya kepada Al-Quran. Kita kok kan rajin pemilu. Dari seluruh negara di dunia kok, Bu, yang paling rajin pemilu itu Indonesia. Paling rajin pemilu, Bu. Sejak dari pilpres sampai ke pilkajor. Kalau pilpres apa itu, Pak? Pemilihan presiden. Kalau pilkajor, pemilihan kepala jorong. Rupanya di kampus adalah pilkajur. Pemilihan kepala jurusan. Barang rajinnya kita pemilu itu. Tapi selama kita pemilu, itu batanya ke Quran atau batanya ke media? Nah, makanya kita la'allakum tak takun juga tadi. La'allakum, mudah-mudahan menjadi sebelum puasa. La'allakum tak takun, mudah-mudahan kamu jadi. Lah sudah puasa, la'allakum tak takun, mudah-mudahan jadi. Lah 50 tahun dia puasa Ramadan, masih mudah-mudahan juga. Oleh karenanya, ibu-ibu, perlu kita bertanya kepada Al-Quran supaya kita bertemu pada petunjuk jalan yang akan ada efeknya nanti perjalanan di padang mahsyar menempuh sirat itu. Ini menjadi acuannya. Oleh karenanya kita harus belajar Al-Quran. Ibu-ibu, pengurus dengan seluruh jamaah yang saya hormati, tapi sayang kita dengan Al-Quran itu sekarang dua contoh yang luar biasa. Yang pertama seperti apa yang dicontohkan oleh almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Apa contohnya? Umat Islam dengan Al-Quran itu sekarang dicontohkannya seperti ini. Seperti seorang gubernur memberikan surat kepada lurah. Nah, setelah lurah dapat surat dari gubernur, betapa senang hatinya. Dapat surat dari, nah, surat ini dicium, diambil dengan dua belah tangan, diletakkan di tempat yang tertinggi, dibaca 2 kali sehari, baca khatam. Khatam membaca surat dari gubernur 2 kali sehari. Sampai kemudian diceritakan kemana-mana. Sampai tahu orang sekecamatan itu, saya dapat surat dari Pak Gubernur, ini suratnya, diceritakan.
sekecamatan itu orang tahu bahwa dia dapat surat dari Pak. Cuma isi suratnya itu adalah Pak Lurah, tolong carikan sebidang tanah karena saya mau bangun puskesmas di kelurahan Pak Lurah. Itu isi suratnya. Dia sibuk membaca surat, sibuk menceritakan bahwa dia nerima surat, dikasih minyak harum, dicium 2 kali sehari, diletakkan pada tempat yang tertinggi. Lah setahun bertemu dengan Pak Gubernur, ditanya oleh Pak Gubernur, Pak Lurah, sudah terima surat saya? Sudah Pak. Lalu, 2 kali sehari saya baca khatam Pak. Lalu saya beri minyak wangi Pak, saya letakkan di tempat yang tertinggi, saya ceritakan kepada semua orang di sekitar saya. Bagus Lurah, tapi isinya kan minta tolong carian tanah. Nah tanahnya lah dapat. Nah itu lu nado deh Pak, tanahnya lu nado deh. Jadi yang terpenting itu membaca surat atau menjalankan isinya? Menjalankan isinya yang terpenting. Tapi kita tidak akan bisa menjalankan isinya kalau tidak dibaca berulang kali, kalau tidak dibaca baik-baik. Nah, ada enggak umat Islam yang sibuk membaca Quran saja tapi tanpa tahu isinya? Ada, Bu? Nah, ini yang jadi persoalan. Dia sudah melangkah, sudah belajar baca Quran dan sudah mau membaca Al-Quran, nilainya sudah tinggi. Tapi akan lebih tinggi lagi kalau dia mau mempelajari isi Al-Quran. Karena itu jadi petunjuk. Contoh kedua, ada orang bertanya ke ibu-ibu, di mana rumah Syanu siko Bu? Rumah Syanu. Oh, itu rumahnya. 5 buah rumah dari siko. 1, 2, 3, 4, 5. Dia dekat tiang listrik. Sudah bertanya tagak je dekat ibu. Tak payahnya dah Bu. Tak lamanya tanya lo balik. Di mana rumah Syanu siko Bu? Itu 5 buah rumah dari siko dekat tiang listrik itu. Tapi nya tagak je dak payahnya dah Bu. Sudah tunya tanya lo balik. Di mana rumah Syanu siko Bu? Itu 5 buah rumah dari siko. Kira-kira ibu sampai berapa kali sanggup melayani? 3 kali. Kalau sampai 10 kali ndak talok lah. Kecik ibu kurang tu. Mada tangka apa segala macam ya Bu. Kamu dia tahu Bu? Janjian awak mau ditolong ke Allah. Dalam salat, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami kecil Allah lamba tunjuan. Itu Quran laba turunkan ke Nabi Muhammad. Itu petunjuk. Tetapi tidak jo dipelajari Quran. Tu diulang lo cek lain. Ihdinas siratal, tunjukilah kami jalan lamba tunjuan kecil Allah. Itu dalam Quran, pelajari. Di situ petunjukku. Tapi tidak jo dipelajari Quran. Tulang lo salat cek lain. Ihdinas siratal, tunjuki kami jalan. Tapi tidak jo dipelajari Al-Quran. Kira-kira kecek Tuhan kawak deh Bu. Nah, oleh karenanya kita baca Quran, ngerti tidak ngerti kita artinya dapat pahala, ya Bu. Ngerti tidak ngerti artinya dapat pahala kita baca Quran. Kalau dibaca 1 huruf dapat 1 pahalanya. Kalau berwudu kita membacanya 1 huruf jadi 10. Tapi jika dengan pemahaman dan takdabur kita membacanya, kali-kalinya tidak kali-kali 1, tidak kali-kali 10, bisa kali-kali 1000, bisa kali-kali 1.000.000, bahkan bisa kali-kali 1.000.000.000. Oleh karenanya, ibu-ibu ingin kali-kali 1, ingin kali-kali 10, kali-kali 10, kali-kali 10 ingin kali 1.000, 1.000. Kalau ingin kali-kali 1.000, 1.000.000, harus pahami, pelajari isi Al-Quran itu. Kita simpulkan, jadi Allah baru memberi petunjuk jalan yang lurus bila kita sampai kepada yang nomor 4. Yang pertama petunjuk itu namanya adalah insting. Yang kedua namanya panca indera. Yang ketiga akal. Dan yang keempat Al-Quran. Kita harus sampai kepada nomor 4 itu. Dek lama lambek di jalan, jauh basarang dakok juo, kinilah tiba di ujung ceramah.
Maka kini permisi kami kanan banyak baranti dulu tantang nangko, izinkan kami menyudahi, lain kali nak kami jalan pulau insyaallah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.